Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan hari ini kita akan tersambung dengan jurnalis Tribun di Kota Makassar dan juga Kabupaten Bulukumba. Dimulai dari berita di Kota Makassar terkait dengan peserta isolasi apung KM Umsini menurun. Sudah ada rekan kami Siti Aminah yang akan melaporkan langsung dari Kota Makassar. Baik, Siti Aminah. Baik, Ririn di studio dan teman-teman Tribunars dimanapun kalian berada, dapat saya sampaikan bahwa pemerintah Kota Makassar telah menyediakan kapal isolasi atau KM Umsini sebagai tempat isolasi warga Makassar yang dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Nah, hingga saat ini Tribunars, peserta KM Umsini tersisa 51 orang, terdiri dari laki-laki 36 orang dan perempuan 15 orang. Total peserta yang telah dan sedang dirawat hingga saat ini sebanyak 176 pasien, mulai dari adanya isolasi apung ini atau KM Umsini. Nah, 115 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 61 lebihnya adalah perempuan. Pada Jumat 20 Agustus 2021 kemarin, jumlah pasien yang masuk hanya 7 orang maksud saya, sementara yang keluar atau selesai isolasi sebanyak 4 orang. Nah, selama hadirnya program isolasi ini, ada 2 pasien yang dirujuk ke rumah sakit karena mereka mengalami gejala berat dan membutuhkan pelayanan yang lebih masif dan intens di rumah sakit. Baik, Ririn. Baik, Amin, tadi telah dipaparkan bagaimana perkembangan terkini dari kapal Umsini yang menjadi tempat isolasi bagi pasien positif COVID-19 di Kota Makassar. Tadi juga telah disebutkan bahwa hingga saat ini Sabtu 21 Agustus 2021 sudah ada tinggal 51 orang pasien COVID-19 yang diisolasi. Dari jumlah itu, Ami, apakah mengalami penurunan atau mungkin sempat mengalami penaikan, Ami? Ya, baik Ririn, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jumlah masyarakat yang diisolasi di KM Umsini itu sisa 51 orang. Artinya ini memang sangat sedikit dari jumlah atau kapasitas dari daya tampung dari KM Umsini itu sendiri, di mana Wali Kota Makassar dan Pomanto mengharapkan ada 500 orang yang bisa diisolasi, diberikan pelayanan isolasi di tempat ini. Sementara selama beberapa hari berjalannya program ini, perkembangan peserta sangat menurun. Jumlah peserta yang masuk sedikit dibandingkan dengan jumlah yang telah sembuh, Ririn. Baik, jadi memang mengalami penurunan dari biasanya. Selanjutnya, Ami, mungkin upaya Pemkot Makassar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat OTG COVID-19 untuk diisolasi seperti apa, Ami? Ya, baik. Untuk mengantisipasi atau mengajak masyarakat untuk ikut dalam program isolasi ini, Dani Pomanto melibatkan para lurah yang ada di Kota Makassar sebanyak 153 lurah. Nah, Dani Pomanto menginstruksikan agar para lurah ini mencari satu pasien setiap hari, satu pasien OTG maksud saya, yang akan dimasukkan di program isolasi apung ini. Nah, jika setiap lurah membawa satu pasien setiap hari, otomatis akan ada 153 orang yang mengisi kapal tersebut. Nah, para lurah ini diminta agar aktif membantu warga yang terinfeksi COVID untuk mendapatkan layanan yang maksimal untuk pelayanan isolasinya. Nah, proses tracing harus dimasifkan agar masyarakat yang terinfeksi COVID bisa dikumpulkan dalam satu tempat untuk menjalani isolasi. Ditakutkan jika peserta sedikit, program isolasi apung ini justru tidak efektif, karena ini tujuannya untuk menampung seluruh masyarakat atau memisahkan antara masyarakat yang sehat dan masyarakat yang sakit. Baik, Ami. Jadi memang di sini dibutuhkan lurah sebagai digandeng untuk bisa mencari pasien positif COVID-19 yang
OTG, dalam kasus ini OTG, agar bisa dirujuk ke kapal UMSIN ini. Nah, untuk respon para lurah sendiri harus terlibat dalam program wali kota ini. Bagaimana respon para lurah sendiri, Ami? Iya, baik Ririn. Saya sempat mengkonfirmasi kepada beberapa lurah, salah satunya di Lurah Eja Beru. Lurah Eja Beru, dia menyampaikan bahwa ada banyak kendala untuk menarik atau mengajak masyarakat untuk ikut dalam program isolasi apung ini, karena masyarakat yang ada di Eja Baru itu sendiri sangat sedikit yang terkonfirmasi positif. Jadi para lurah kesulitan untuk mengajak masyarakatnya ikut dalam atau berpartisipasi dalam program isolasi itu. Di samping itu, masih banyak ketakutan warga untuk mengikuti program isolasi apung ini. Jadi masyarakat yang ada di beberapa kelurahan lebih memilih untuk melakukan atau melaksanakan isolasi secara mandiri di rumah masing-masing. Meskipun pihak lurah sudah memberikan edukasi kepada warganya terkait bagaimana efektivitas dari program isolasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Makassar sendiri. Baik, dapat kita saksikan wawancara bersama dengan Bapak Muhammad Ramdan Pamando, Wali Kota Makassar, terkait bagaimana perkembangan isolasi apung ini dan apa-apa tugas yang harus dilakukan oleh para lurah untuk membantu menyukseskan program isolasi apung KM UMSI ini. Lurah bawa satu hari, berarti 153 satu hari. Jadi kalau orang sembuh, berimbang dia, bisa penuh. Kira-kira seperti itu. Tapi siapa tahu memang yang positif COVID di Makassar semakin turun, ya. Memang menurun. Tapi itu kan ada nama-namanya. Ya. Ambil detektor sama COVID hunter, tracing ki. Supaya dapat OTG, minta ke sana. Bagaimana cara minta? Itu kejagoannya lurah. Nah, kan saya sudah coba puskesmas. Puskesmas kasihan itu sudah overload. Apalagi ada swab and the road ini sudah 3.000 lebih yang di swab. Kan mereka-mereka. Nah, saya mempersiapkan 300 orang relawan, tapi kebetulan badan kesehatan yang ada di sini untuk mentrainingin kebetulan lagi ada di Sulteng. Mulai Senin nih, baru tadinya hari ini saya training. Kalau ini 300 orang, itu sudah saya bisa tracing. Nah, sekarang kan bisa dilihat di hasil epidemiolog bahwa ternyata alhamdulillah baru pertama kalinya Makassar itu spesimennya lebih banyak daripada positivity rate-nya. Artinya kita punya kegiatan ini toh. Kita punya kegiatan ini, kita lihat. Ternyata aktivitasnya kita sekarang sudah melampaui positivity rate-nya. Artinya lebih banyak orang kita periksa daripada petunjuknya. Ini kan menarik sekali kan. Nah, ini nanti setelah minggu-minggu ini bersilangan nih. Sebelumnya itu positivity rate lebih tinggi dari, artinya orang datang memeriksa inisiatif. Bukan yang kita dapat. Yang baru setelah swab and the road turun, baru kita dapat orang yang positif. Screeningnya maksudnya ini, screening. Nah, tinggal tracingnya lagi kasih baik lah. Nah, ini kan terbaca semua, terbaca semua, dan jelas sekali bahwa ini lihat dengan pas KM UMSI ini ada, turun juga. Pas level 4 juga, jadi PPKM efektif. PPM dan isolasi itu efektif kalau berhasil menurunkan, termasuk kematian. Ini kematian kan? Iya, turun sekali. Walaupun tidak boleh kita lengah. Iya. Saya sudah rilisin, tapi bukan berarti kasih lengah apa di sini orang keluar semua cilaka lagi kita. Ternyata kecepatan orang turun atau sembuh dengan kecepatan orang sakit naik itu tidak berimbang. Nah, sehingga saya sekarang sudah perintahkan lurah itu sebagai asesmen terakhir bagi lurah untuk membawa atau memisahkan orang sakit dan orang sehat di wilayahnya masing-masing, satu orang satu tiap hari. Ya. Ini kelihatannya 123 lurah, baru 4 yang bikin. Ya, memang lurah-lurah ini agak berat. Ya, kenapa? Karena tidak mampu komunikasikan dengan masyarakat. Sekalian kita tes juga, kita punya perangkat. Itu pun camat. Nah, maka saya sudah perintahkan siapa yang mau jadi lurah, calon-calon lurah, suatu hari satu. Saya ikrarkan begitu saja. Iya, sampai besar meyakinkan kan. Intinya itu lurah adalah penguasa wilayah. Dia harus tahu orang per orang dan dia harus komunikasi dengan semua orang dan bisa meyakinkan orang per orang.
Tribuners, itu tadi hasil wawancara jurnalis Tribun Timur bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, di mana Pemkot Makassar sendiri melakukan beberapa upaya untuk menekan penyebaran virus corona. Salah satunya dengan menghadirkan Makassar Recover. Nah, Makassar Recover ini salah satu bagiannya atau layanannya adalah menghadirkan program isolasi apung melalui KM Sini. Jadi masyarakat Makassar yang terkonfirmasi positif virus corona dengan OTG itu diharapkan untuk menjalani isolasi terintegrasi di isolasi apung tersebut. Namun hingga kini dapat kita ketahui berdasarkan pantauan Tribun Timur, jumlah pasien yang dirawat di tempat tersebut masih sangat minim sehingga menyebabkan kurang efektifnya program isolasi apung ini. Diharapkan para lurah untuk berkontribusi agar mencari masyarakat atau warganya yang terinfeksi virus corona OTG untuk diajak atau diedukasi agar bisa mengikuti program isolasi ini guna menghindari penyebaran virus corona yang lebih luas di lingkungan masyarakat. Namun masih banyak kendala yang didapat oleh para lurah ini karena masyarakat masih enggan untuk mengikuti program tersebut karena rasa ketakutannya yang masih sangat tinggi dan mereka lebih memilih untuk berada atau menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Baik, Ririn di studio. Baik, Ami, terima kasih atas laporannya langsung dari Kota Makassar terkait dengan peserta isolasi apung KM Sini menurun. Dan selamat kembali bertugas. Tribuners, itu pemberitaan dari Kota Makassar, dan selanjutnya kita akan bergabung dengan berita di Bulukumba setelah jeda berikut ini. Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan kali ini kita akan tersambung langsung dengan jurnalis Tribun yang ada di Kabupaten Bulukumba yang akan melaporkan terkait Desa Tamato, Desa Bebas PBB di Bulukumba. Sudah ada rekan kami Fikri Arisandi di Bulukumba. Baik Fikri. Ya, baik Ririn, betul sekali Ririn. Jadi dapat kami informasikan bahwa saat ini persoalan pajak bumi dan bangunan, pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB menjadi perhatian di Kabupaten Bulukumba. Itu karena adanya tunggakan PBB yang saat ini masih berpolemik, yakni sebesar 23 miliar rupiah. Namun di samping itu, di samping polemik itu justru Desa Tamato menjadi perhatian publik. Itu karena warga desa yang berjumlah sekitar 4.000 lebih itu tidak dibebani oleh pembayaran pajak bumi dan bangunan. Seperti itu, Ririn. Baik, bagaimana bisa mungkin diceritakan Fikri terkait bagaimana warga desa Tamato bisa bebas pembayaran PBB? Iya, baik. Jadi warga desa Tamato ini tidak dibebani pajak pembayaran PBB bukan berarti dia tidak membayar PBB, akan tetapi pembayaran PBB ini dibayarkan oleh kepala desanya, seperti itu. Jadi kepala desa membayarkan PBB melalui BUMDes dari kawasan wisata yang bernama Wisata Alam Bulu Padido. Jadi wisata alam ini terletak di ketinggian dan berada di dusun Tamapalalo, Desa Tamato, Kecamatan Ujung Loe. Seperti itu. Untuk jumlah, kira-kira berapa jumlah pendapatan desa dari BUMDes Wisata Alam Bulu Padido ini, Fikri? Ya, baik. Kalau untuk jumlah PAD dari kawasan wisata alam ini itu sebelum pandemi melanda itu bisa mencapai 100 juta dalam sebulan. Namun menurut keterangan kepala desa
Tamato Bapak Arsul Sani, semenjak pandemi ini jumlah pendapatan desa dari kawasan wisata ini mengalami penurunan. Dan untuk lebih jelasnya kami juga telah melakukan wawancara langsung dengan Kepala Desa Tamato Bapak Arsul Sani. Jadi untuk PBB masyarakat desa itu digratiskan dan biayanya menggunakan PAD dari desa ya. Terus kami bukan menggratiskan, kami membayarkan. Ya, dengan hasil ini. Ya, mudah-mudahan ini berlanjut dan mungkin ada lagi yang bisa kami pakai dari PAD. Salah satunya adalah beasiswa, mungkin mahasiswa yang berprestasi atau menanggung BPJS gratis. Bisa saja itu kita lakukan sepanjang ini kita jaga bersama masyarakat Desa Tamato dan bisa mempromosikan ini Padido secara massal, kolektif, sehingga pengunjungnya datang dan berminat ke Padido sehingga seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa tadi bahwa bebas PBB bukan berarti gratis, akan tetapi pembayaran PBB ini dibayarkan oleh pemerintah desa melalui badan usaha milik desa, yakni Wisata Alam Bulu Padido. Dan Kepala Desa Tamato tadi juga menjelaskan bahwa jika kedepannya pendapatan dari desa ini lumayan gitu, jadi bisa untuk anggarannya itu nantinya bisa digunakan bukan hanya untuk pembayaran PBB saja, namun bisa dilakukan untuk pembayaran lain seperti misalkan pembayaran BPJS kesehatan ataupun untuk beasiswa berprestasi bagi warga Desa Tamato. Sekian Ririn yang bisa saya laporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kembali ke studio. Baik, Fikri Arisandi, terima kasih atas laporannya langsung dari Kabupaten Bulukumba terkait dengan Desa Tamato, Desa Bebas PBB di Bulukumba. Tribuners, laporan Fikri tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan live report on the spot Tribun Timur dan sampai jumpa di live report selanjutnya. Saya Ririn undur diri dan sampai jumpa.